Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua kita bisa bersua ya. Kali ini saya ingin sekedar sharing tentang satu aplikasi yang namanya OBS ya. Apa itu OBS ya? OBS adalah Open Broadcaster Software. Jadi ini software streaming yang sifatnya dia open source. Open source maksudnya dia terbuka bagi siapapun untuk berkontribusi. Nah, aplikasi ini bisa digunakan baik itu di Windows, kemudian ini Apple maupun di Linux. Ya. Jadi teman-teman yang belum punya atau belum punya aplikasi ini di komputer atau laptop, ya silahkan bisa download sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman miliki ya. Jadi saya sudah download dan sudah saya buka aplikasinya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan ketika teman-teman membuka OBS untuk pertama kali. Jadi perlu dipahami, jadi di sini ada yang di bagian bawah ada kotak yang tulisannya scan ya. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar istilah behind the scan. Scan itu adalah layar. Boleh dibilang scan ini adalah satu paket tampilan yang ada di layar hitam di atas ini. Nah, dalam satu scan kita bisa isi atau bisa tempatkan tampilan-tampilan sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, itu nanti kita input di source ya, di source ini. Untuk tampilan yang menarik tentu kita tidak hanya punya satu scan, tapi bisa kita buat beberapa scan sesuai dengan kebutuhan live streaming yang kita akan sajikan kepada penonton ya. Dan yang menarik teman-teman, di sini OBS menyediakan mode studio atau studio mode ya. Ini di sini di bagian kontrol ini ya, kita coba klik studio mode ya. Jadi sekarang kita punya dua layar hitam. Jadi layar hitam yang di kanan tertulis program, inilah yang akan tampil di live streaming kita. Sementara di bagian kiri yang preview ini adalah tampilan yang bisa kita otak-atik, bisa kita edit dan seterusnya sebelum lempar atau kita munculkan di program. Baik, kali ini dalam kesempatan yang pertama ini kita akan coba bagaimana mengatur layar ya. Nanti yang kita atur adalah di sisi kiri atau di preview ini. Scan 1 ya. Ini scan ini bisa kita beri nama supaya memudahkan kita isinya apa ya. Misalnya ini nanti kita akan coba setting tampilan live streaming untuk acara talk show melalui Zoom, di mana hostnya itu adalah kita sendiri yang ada di yang menjadi operator OBS, sementara narasumbernya ada di Zoom. Baik ya, kita akan coba setting. Yang pertama, scan pertama ini kita beri nama misalnya adalah host, tampilan host. Jadi tampilan yang akan memunculkan host atau kita. Baik, ini masih kosong, hitam ya, belum ada apa-apa. Misalnya kita akan beri latar ya, atau background. Caranya adalah kita source, kita klik plus ini, tanda plus ya. Background ini kita ambil gambar yang sudah kita siapkan. Ini bisa kita beri nama background atau latar gitu aja. Latar 1 kita
kita klik OK, kemudian kita browse cari file yang akan kita jadikan sebagai gambar, yang kita jadikan sebagai background kita ya. Misalnya saya ambil ini interior masjid. Oke, sudah muncul gambarnya ya. Ini supaya tampilnya bisa full di seluruh layar, bisa kita atur dengan cara klik kanan ya, pada gambar klik kanan, kemudian transform, kemudian stretch to screen. Oke. Baik, ini di source ini ada simbol mata dan gembok. Mata ini gunanya untuk memindahkan apakah gambar ini atau tampilan itu akan muncul atau tidak. Ini posisi muncul, kalau kita klik di tanda mata menjadi silang berarti dia tidak muncul. Muncul, klik lagi. Oke. Nah, gembok ini gunanya adalah supaya tidak geser. Nah, ini kalau kita biarkan seperti ini, nanti pada saat kita mengedit bisa tergeser ya, supaya aman kita gembok saja di sini. Baik, latar belakang sudah selesai. Sekarang kita akan munculkan gambar si host ya. Dalam hal ini adalah saya sendiri, berarti kita akan aktifkan kamera ya, kamera webcam di PC atau laptop ini. Oke, masih di source, kita tanda plus. Karena kita akan kamera, kita ambil video capture device. Oke, ini kita beri nama kamera. Oke ya, ini sudah muncul gambar ya, kamera. Kita klik OK ya. Sama, ini bisa kita atur, besar kecilnya pun bisa kita atur, Oke, mungkin segini kita posisikan pas di tengah ya. Ulangi, klik kanan, transform, center to screen. Oke, sudah di tengah. Supaya tidak geser, kembali kita kunci gembok. Siap. Kemudian misalkan kita akan tambahkan logo ya, logo. Kembali ke source, ini plus, image, logo. Oke, kita cari gambar yang kita jadikan logo. Oh iya, gambar ini nanti supaya tampilannya menarik, di formatnya adalah format PNG, jadi transparan, backgroundnya transparan. Oke, ini sudah bisa kita atur posisinya dan ukurannya. Oke, misalnya kita geser di sini. Oke, cukup ya. Lagi supaya tidak geser, kita kunci. Baik teman-teman, sekarang kita coba munculkan running tag ya, running tag. Jadi saya sudah siapkan supaya tidak lama ngetik, saya siapkan teksnya. Oke, cara menambahkan running tag di source plus text DTI, kita beri nama running text. Ini pemberian nama ini bebas ya, sesuai kebutuhan kita, yang penting memudahkan kita untuk mengingat-ingat bahwa itu tampilannya apa. Oke, nah, teks tadi kita ketik di sini ya, karena tadi sudah saya siapkan, ini tinggal paste saja. Bisa kita beri background ya, backgroundnya kita beri warna bebas, ini sesuai keinginan kita. Seumpama adalah
merah tua ya, merah menuju hitam. Ini bisa kita atur warnanya. Oke. Kemudian di bawahnya ada opacity. Ini posisi di 0, artinya transparan, tidak kelihatan warnanya. Kalau di full itu berarti warna pekat. Kita buat sedikit transparan ya. Oke, seperti ini cukup kira-kira. Ini teksnya masih sangat besar, ukurannya bisa kita atur dengan menggeser atau ya, ini kita tengahkan dulu, klik kanan, transform center horizontally. Nah, ini bisa kita kecilkan, klik tanda ini merah yang kotak ini, sesuai keinginan ya. Kalau geser lagi kita tengahkan lagi supaya mudah, center horizontally ya, kita kecilkan lagi, masih terlalu besar. Oke, segini kira-kira cukup. Baik. Nah, tapi ini teman-teman perhatikan teksnya masih teks diam ya, teks diam ya, belum running ya. Caranya running, kita klik pada teks ini, kemudian klik kanan, kemudian filter ya. Di sini ada tanda plus di bawah, plus, kita pilih scroll. Oke, ada horizontal speed, ada vertical speed, kita tambahkan horizontal speed. Jangan terlalu cepat supaya mudah dibaca ya, mungkin segini. Oke, ini sudah muncul teks berjalan ya. Oke, sudah kita geser-geser sesuai keinginan. Oke, sudah muncul teks berjalan ya. Misalnya kita mau tambahkan lagi sebuah tampilan, yakni apa namanya, atau cukup dulu ya, ini cukup untuk tampilan host ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi sekarang tampilan untuk narasumber ya. Ini scans, kita tambah scans baru, kita buat, oh ya, ini sudah jadi, kita tampilkan ke layar. Ini bisa teman-teman pencet langsung transition, atau kita geser secara pelan-pelan menggunakan ini, atau kita geser pelan-pelan, sama saja. Hanya kalau pelan-pelan ini kecepatannya bisa kita atur sesuai yang kita inginkan. Baik, sekarang kita akan membuat scan baru ya. Scan, kita plus scan baru, kita beri nama misalnya adalah tampilan untuk narasumber. Oke, masih kosong, kita beri latar belakang plus image. Nah, karena tadi kita sudah punya latar, tidak perlu cari lagi, kita add existing latar 1. Oke, klik kanan, transform scratch to screen, gembok. Oke, kemudian kita tambahkan tampilan. Nah, narasumber ini nanti akan kita ambilkan dari Zoom ya. Ini saya tunjukkan dulu. Saya sudah aktifkan Zoom ya. Ini kamera, saya pakai 2 kamera. Ini kamera yang berbeda. Seumpama ini adalah narasumber kita, jangan lupa video narasumber di Zoom kita pin ya. Kita pin supaya tidak berubah-ubah ke gambar yang lain. Baik, kita kembali ke OBS. Untuk narasumber kita tambahkan tampilan di Zoom. Caranya di source plus window capture
Saya beri nama zoom. Oke. Nah, di sini ada window, kita pilih zoom meeting. Nah, ini tampilan ini yang akan kita ambil. Kursornya kita hilangkan. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan ini tidak menarik ya gambarnya ya, karena ada campur dengan gambar yang lain. Ini bisa kita atur ya. Caranya pencet tombol Alt ya, Alt sampingnya spasi itu, kemudian kursor kita arahkan ke ini kotak-kotak yang merah ini. Misalnya apa? Ini kita akan Alt, klik, geser, crop ya, kita crop. Yang atas juga sama seperti ini. Misalnya ukurannya mau kita kecilkan, boleh. Baik, kemudian kita besarkan, kita tata sesuai selera. Di kanan transform center to screen. Oke, sudah cukup, kita gembok. Oh iya, perlu teman-teman ketahui, supaya kita bisa mengambil gambar dari zoom, jangan lupa nanti di zoomnya ini setting video ya, advance, kemudian video rendering di GDI. Kalau belum diatur biasanya di sini auto, ini harus diubah ke GDI dulu supaya bisa ditangkap oleh OBS ya. Baik, kita kembali ke OBS. Oke, ini tampilan sudah muncul ya, tampilan zoom sudah muncul di OBS kita. Sekarang kita tambahkan juga running tag misalnya ya, plus text GDI. Nah, lagi-lagi karena kita sudah punya running tag, cukup kita add existing ya, running tag. Oke ya. Tapi ini kembali ke ukuran awal, kita atur kembali center horizontal, kemudian kita atur ukurannya, transform center horizontal, kita atur lagi. Oke, transform center horizontal, kita atur lagi. Oke, terlalu kecil. Oke. Iya, kira-kira cukup. Nanti geser, kita kunci juga. Baik, kita tambahkan lagi logo ya, plus image existing logo. Oke, kita atur apa, kemudian kunci. Baik, kita sekarang sudah punya dua scan ya, scan untuk host dan narasumber. Nah, kalau kita mau mengganti tampilan dari host ke narasumber, kita siapkan dulu narasumber di preview, kemudian kita munculkan dengan geser secara pelan-pelan ya, masuk ke narasumber. Oke, kadang-kadang kita perlu menampilkan kedua-duanya ya, menampilkan host dan narasumber secara bersamaan ya. Kita buat lagi satu scan, kita beri nama dialog. Oke ya, kosong, cepat saja kita tambahkan latar, transform, oke, gembok. Nah,
Sekarang kita tampilkan dua-duanya, tampilkan kamera yang tadi. Oke, di sini. Kemudian kita tambahkan lagi Windows Capture Zoom. Oke, ini ya, kembali kita atur dengan cara yang sama. Kita tata sesuai kebutuhan. Oke, misalnya seperti ini. Ini kita sudah punya satu scan lagi yang menampilkan kedua-duanya, yang menampilkan host sekaligus narasumber di satu layar, itu satu scan. Mau kita tambahkan running tab juga boleh, running tab. Oke, kita atur lagi. Baik ya, kemudian kita tambah lagi logo plus image existing logo. Oke, kembali kita atur. Ya, supaya tidak bisa kita kunci semua, kunci. Oke, baik, kita sudah punya scan dialog ya. Kita coba munculkan pelan-pelan. Nah, coba kita tambah satu scan lagi, yakni semacam intro ya, intro plus scan, kita beri nama intro. Nah, intro ini akan saya buat dengan memunculkan video intro. Kalau menambahkan video, kita menggunakan plus ini, media source. Kita beri nama opening atau intro channel. Oke. Nah, ini ada pilihan loop atau tidak ya. Loop ini ketika dia dimainkan sepanjang waktu, jadi ketika habis dia akan ulang lagi. Karena ini hanya sekedar intro, muncul satu kali saja, tidak perlu kita loop ya. Terus kita cari videonya sudah saya siapkan, opening Inska. Oke, ini di sini sudah ada videonya sebetulnya, tapi belum muncul tuh. Ini untuk menunjukkan efeknya. Ini coba kita masukkan perlahan-lahan ya, masuk ke preview. Baik, saya kira sudah cukup ini untuk sebuah tampilan talk show sederhana. Jadi paling tidak kita siapkan 4 scan ya, scan host ya, tampilan host saja, narasumber saja, tampilan dialog dua-duanya, dan intro. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Berikutnya nanti kita akan, insya Allah akan kembali bahas terkait dengan dasar-dasar OBS ya, khususnya kita akan bahas tentang ini ya, audio ini. Jadi bagaimana kita setting audio, karena jangan sampai nanti muncul gambar tapi suara tidak keluar, atau suaranya
kurang bagus dan seterusnya, nanti insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.